Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 126, setelah menyadari hal ini, sudut mulut Su Chen tersenyum. Dia berkata, saya ingin mencoba berapa banyak energi yang dikeluarkannya. Pangeran, tolong. Cui Miaoling mengangkat tangannya dan melepaskan Cloud Thunder Float Dragon Kaisar Shuttle. Shuttle Float Dragon ini diperluas kembali ke ukuran aslinya. Su Chen melompat masuk dan mulai mencoba dan mengendalikan shuttle ini. Memang, dia merasakan tarikan yang kuat mulai terjadi, seolah-olah pusaran terus-menerus menarik kekuatan kesadaran Su Chen. Bahkan dengan kekuatan kesadarannya, Su Chen merasakan gelombang pusing menyapu dirinya, dan dia kagum di dalam hatinya. Jika ini orang lain, mereka mungkin sudah pingsan oleh Float Dragon Kaisar Shuttle bahkan sebelum mulai mengendarainya. Dia akhirnya menjalankan Cloud Thunder Float Dragon Kaisar Shuttle. Sejumlah besar cahaya mulai bersinar dari shuttle, menerangi seluruh lantai 4. Su Chen dan yang lainnya tidak sendirian di ruang lantai 4. Ada juga beberapa tamu lain yang mencari Cloud Piercing Shuttles yang berbeda. Ketika mereka melihat Cloud Thunder Float Dragon Kaisar Shuttle muncul, para tamu yang mengenalnya dan mengetahui kekurangannya tertawa mengejek dan berjalan mendekat untuk melihat. Terbukti, mereka sedang menunggu Su Chen jatuh pingsan. Tanpa diduga, Cloud Thunder Float Dragon Kaisar Shuttle mulai bergemuruh. Para penonton bingung. Ada beberapa sarjana Origin Ki yang dapat mengaktifkan Float Dragon Shuttle, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat sarjana Origin Ki dengan basis kultivasi yang rendah melakukannya. Tidak mengherankan bahwa mereka sangat terkejut. Su Chen menarik tangannya dan berkata, mengaktifkannya membutuhkan 1 ton energi kesadaran, seperti mempertahankan kecepatan konstan, meskipun menggunakan lebih sedikit energi kesadaran. Ini menyiratkan bahwa meskipun saya dapat mengendalikannya, dengan energi kesadaran saya saat ini, saya tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Tapi pangeran bisa tumbuh lebih kuat, kan? Dengan kecepatan dan kemampuan defensif Cloud Thunder Float Dragon Kaisar Shuttle, Anda tidak akan memiliki masalah menggunakannya bahkan sebagai kultivator alam gemetar cahaya. Dengan tingkat pertumbuhan Pangeran Su, Anda akan dapat mengendalikan Cloud Thunder Float Dragon Kaisar Shuttle ini secara total hanya dalam beberapa tahun. Cui Miaoling jelas tahu cara menjual barang, menunjukkan dengan tepat pikiran Su Chen. Itu benar, meskipun kekuatan kesadarannya saat ini membuatnya mengendalikan shuttle masih sedikit di luar jangkauannya, Su Chen bisa tumbuh lebih kuat, selama dia mau, dia bisa dengan cepat meningkatkan energi kesadarannya. Namun, Su Chen tidak setuju dengan apa yang dikatakan Cui Miaoling. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana bisa semudah itu, kecuali saya berkultivasi selama sekitar 10 tahun, saya tidak akan mampu mencapai tingkat pengendalian sepenuhnya. Dia tidak mengkonfirmasi atau menyangkalnya, dia hanya membesar-besarkan jumlah waktu yang diperlukan untuk meningkatkan kekuatan kesadarannya, tetapi bagi Cui Miaoling dan yang lainnya itu benar-benar normal. Lagi pula, bahkan orang-orang di keluarga kekaisaran mungkin tidak memiliki teknik penempaan kekuatan kesadaran yang luar biasa dan persediaan obat-obatan spirit sobering yang konstan. Cui Miaoling adalah wanita yang dingin dan penuh perhitungan. Ketika dia mendengar kata-kata Su Chen, dia menyadari bahwa bukan karena pihak lain tidak menginginkannya, mereka hanya ingin menurunkan harga. Meskipun shuttle Kaisar Naga Banjir ini bagus, itu belum dijual selama beberapa ratus tahun karena penarikan energi kesadaran yang sangat besar. Itu telah menjadi titik sakit Flying Moon Workshop. Sumber pendapatan besar hanya duduk di sana mengumpulkan debu. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjualnya. Adapun harga 100 juta Origin Stone, mereka hanya mengklaimnya dalam nama saja. Cui Miaoling berkata, mereka mengatakan bahwa harta memilih tuannya. Kemampuan dan kecepatan pertahanan Float Dragon Kaisar Shuttle ini lebih tinggi dari yang diminta pangeran dan sangat cocok untuk pangeran. Mungkin pangeran adalah tuan yang telah ditunggu-tunggu selama ratusan tahun. Jika pangeran benar-benar menyukainya, Miaoling bersedia menurunkan harganya sedikit. Berapa harganya? Su Chen bertanya. 90 juta batu asal. Su Chen tertawa dingin. Terlalu mahal, Pangeran Su. Shuttle Kaisar Naga Banjir ini bernilai 1,5 juta batu asal tanpa cacat. Kami hanya menurunkan harga untuk ini karena kekurangan kecil ini. Ini bukan cacat kecil, itu sangat besar, jawab Su Chen. Kalau masalah yang lain, paling-paling kinerja akan menurun. Namun, persyaratannya pada kekuatan kesadaran secara langsung mengecualikan kebanyakan orang untuk menggunakannya, dan bahkan saya hanya dapat menggunakannya dalam jumlah terbatas. Cacat semacam itu sudah cukup untuk menghancurkan shuttle Kaisar Naga Banjir. Meminta 90 juta dalam keadaan seperti ini terlalu berlebihan. Lalu berapa harga yang menurut pangeran sesuai? 40 juta batu asal? Cui Miaoling segera menjadi gelisah. Kalau dijual dengan harga segitu, pasti sudah habis.
apakah ada gunanya menunggu sampai sekarang? Pernyataan ini benar, shuttle Kaisar Naga Banjir masih dapat digunakan oleh sejumlah orang yang layak, dan ada banyak orang dengan basis kultivasi di alam gemetar cahaya atau di atasnya yang dapat menggunakannya, namun, mereka mungkin tidak menyukainya. Cui Miaoling berkata, Pangeran Su, jika Anda benar-benar tertarik untuk membelinya, saya dapat menjualnya kepada Anda seharga 80 juta. Su Chen menggelengkan kepalanya, aku bisa mempertimbangkannya jika kamu menurunkannya menjadi 50 juta. Cui Miaoling menggertakkan giginya, 70 juta, itu yang terendah, kita tidak bisa lebih rendah lagi. Dia awalnya berpikir bahwa Su Chen akan menurunkan harga sedikit lebih banyak, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Cui Miaoling. Selain Cloud Piercing Shuttle, aku juga berencana membeli barang-barang ini darimu. Cui Miaoling melirik mereka dan hampir terkena serangan jantung. Secari kertas ini telah tertulis di atasnya semua jenis bahan mentah yang berharga dan langka. Jika mereka menyiapkan apa yang diminta Su Chen, biayanya mungkin bertambah hingga 100 juta batu asal. Cui Miaoling hanya bisa berkata, sedikit terengah-engah, pangeran memiliki sedikit gaya dalam membelanjakan uang. Bagaimana dengan 150 juta batu asal untuk semua hal ini digabungkan? Su Chen bertanya. Setelah putaran negosiasi sengit lainnya, harga akhirnya ditetapkan pada 155 juta Origin Stone. Juga jelas bahwa Cui Mingliao telah mempertaruhkan segalanya untuk penjualan ini. Meskipun dia tidak berani menggunakan teknik pesonanya lagi, bakatnya yang melimpah berayun dengan memusingkan. Ketika semua debu mengendap, semua orang menghela napas lega. Penjualan lebih dari 100 juta batu asal jarang terjadi bahkan untuk bengkel bulan terbang. Adapun Gu Jintang, dia benar-benar bingung, 155 juta batu asal. Mereka telah memutuskannya begitu saja. Su Chen adalah seseorang tanpa garis keturunan. Bagaimana dia bisa begitu saja mengeluarkan batu asal dalam jumlah yang sangat besar? Bagaimana ini mungkin? Gu Jintang adalah tuan muda keempat klan Gu dan seorang kultivator alam pembuka yang, setiap bulan, tunjangan yang dia terima dari klannya hanya 8.000 batu asal. Biasanya dia bahkan harus memikirkan cara untuk mendapatkan sedikit lebih banyak uang belanja untuk memastikan bahwa dia memiliki sumber daya kultivasi yang cukup. Namun, paling banyak, dia hanya benar-benar menghasilkan sekitar 1 juta batu asal setiap tahun. Sekarang, Su Chen yang tidak memiliki garis keturunan ini telah melakukan pembelian 155 juta batu asal begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Dia masih tanpa sadar menunggu Su Chen melakukan semacam trik untuk memastikan bahwa dia hanya sok gaya. Tetapi ketika Su Chen mengeluarkan kartu asal emas dari perusahaan Huitong, Gu Jintang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Perusahaan Huitong adalah bank terbesar Longsang dan melakukan bisnis di seluruh negeri. Kartu asal mereka adalah bentuk persuasi yang sangat kuat. Biasanya, perusahaan Huitong akan menetapkan kartu asal pelanggan mereka berdasarkan nilainya. Jenis kartu asal emas ini adalah yang tertinggi. Tidak mungkin mendapatkannya kecuali hutang Anda memiliki setidaknya 100 juta batu asal. Bab 127, Cui Miaoling dengan cerdik mengambil 155 juta batu asal dari kartu Su Chen, secara bersamaan menempatkan shuttle Kaisar Naga Banjir ke tangan Su Chen. Selamat, Pangeran, Anda telah memperoleh harta langka hari ini. Saya memiliki keyakinan bahwa itu tidak akan gagal untuk memenuhi harapan Pangeran. Adapun bahan-bahan lainnya, bengkel ini akan membutuhkan beberapa hari untuk mengumpulkan semuanya. Silakan kembali dalam 3 hari untuk mengambilnya. Baiklah, Su Chen tahu bahwa dia telah meminta banyak, dan bengkel bulan terbang tidak akan dapat mengumpulkan semuanya dengan segera. Karena itu, dia tidak memaksakan sesuatu. Bagaimanapun, dia masih akan berada di Long Coiling City selama beberapa hari, jadi dia tidak keberatan menunggu. Apakah Pangeran membutuhkan yang lain? Cui Miaoling bertanya. Oh, sebagian besar hal yang saya butuhkan sudah kita miliki. Saya hanya ingin mengisi beberapa celah peralatan. Su Chen sudah tahu persis bahan mentah apa yang dia butuhkan. Sekarang, dia secara alami akan mencoba dan memperkuat kekuatannya sendiri. Mendengar bahwa Su Chen juga menginginkan peralatan, mata Cui Miaoling mulai bersinar. Pangeran, tolong ikut aku. Dia membawa mereka bertiga langsung ke lantai 8. Ini adalah lantai tempat mereka menjual senjata. Ruangan itu dipenuhi dengan segala macam senjata yang langka dan berharga. Kali ini, Cui Miaoling telah membawa Su Chen dan yang lainnya ke senjata terbaik secara langsung. Ini adalah pisau pemisah cahaya limpit senjata kelas 6, itu terbuat dari emas air berpola perak dan dapat membelah air dan api serta mengusir roh jahat. Yang terpenting, ia memiliki kemampuan untuk mengabaikan sebagian besar penghalang jenis api dan air. Su Chen mengambilnya dan melihatnya, bilahnya pendek dan berwarna perak, dengan sedikit lekukan di ujungnya. Kepala ular ada di gagangnya,
Kepala ular ini berasal dari binatang iblis asli yang dikenal sebagai ular mengingini api, dan itu memungkinkan pengguna untuk mengabaikan penghalang tipe api. Konstruksinya dari water gold berpola perak memungkinkannya untuk menghindari penghalang jenis air. Ini adalah kemampuan paling unik dari pedang ini, karena bisa mengabaikan penghalang tipe api dan air. Itu bisa langsung mendekati tubuh seseorang dengan peluang 60%. Itu adalah alat pembunuhan yang cukup berguna. Tidak buruk, itu untuk Anda. Su Chen melemparkan pedang itu ke Cloud Leopard. Cloud Leopard sangat bersemangat. Sejak dia memulai jalan ini, dia telah berjuang dengan sengit untuk setiap inci. Jurus sudah cukup sulit ditemukan, dia bahkan tidak berani memikirkan senjata. Tanpa diduga, senjata kelas 6 telah jatuh ke tangannya begitu saja. Bukannya Su Chen tidak ingin memberinya sesuatu yang lebih baik, hanya saja di alam mendidih darah, mereka hanya bisa menggunakan senjata sampai tingkat itu, lebih tinggi lagi dan dia tidak akan bisa mengendalikannya. Namun, ini baru permulaan. Su Chen membantu Cloud Leopard menemukan 3 senjata lainnya, sepasang sepatu bot, ikat pinggang, dan sepotong baju besi, benar-benar menukar senjata miliknya saat ini. Saat pertukaran Origin Tool selesai, Cloud Leopard tampaknya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia telah berubah dari anak muda yang biasa-biasa menjadi pemuda yang gagah dan anggun. Tebing besi juga menukar senjata yang dulu dia miliki. Blackstreak Battle Blade dijual ke Flying Moon Workshop sebagai sampah, dan Melted Golden Armor ditukar dengan versi Grade 6, armor tingkat 6 lebih ringan dari yang sebelumnya, tetapi kemampuan pertahanannya juga jauh lebih kuat, itu bisa menahan serangan dengan kekuatan setidaknya 100 beruang. Senjatanya menjadi Armor Piercing Mountain Cleaving Hammer. Senjata berat sangat cocok untuk digunakan oleh ras tebing. Sebelumnya, karena mereka miskin, dia akan menggunakan apapun yang dia bisa dapatkan. Sekarang mereka punya uang, dia secara alami akan memilih senjata yang jauh lebih cocok untuk dirinya sendiri. Armor Piercing Mountain Cleaving Hammer adalah senjata kelas 6, atribut uniknya adalah ia bisa menembus armor lawan. Sarjana Ki asal memiliki 2 jenis pertahanan utama, satu adalah penghalang magis, dan yang lainnya adalah baju besi fisik. Yang pertama adalah pertahanan tipe energi asal, sedangkan yang lainnya adalah pertahanan fisik. Armor Piercing Mountain Cleaving Hammer secara khusus dimaksudkan untuk menangani pertahanan fisik. Dalam pengaturan kultivasi, teknik Arcana kuno sebagian besar merupakan pertahanan energi asal karena ras Arcana tidak memiliki pertahanan fisik. Pertahanan fisik ras manusia lebih kuat daripada ras Arcana, jadi menggunakan pertahanan fisik lebih efektif untuk mereka. Saat basis kultivasi seseorang meningkat, pertahanan fisik mereka juga meningkat. Karena itu, dalam beberapa hal menembus pertahanan fisik bahkan lebih baik daripada menembus penghalang. Armor Piercing Mountain Cleaving Hammer bisa menembus 80% armor fisik seseorang. Ini sudah menjadi angka yang menakutkan. Ketika memperhitungkan kekuatannya yang luar biasa ketika diayunkan di udara, kebanyakan orang akan terhempas seperti selembar kertas di atas angin. Setelah menukar peralatan tebing besi, Su Chen berbalik dan berkata, "Kakak Gu, apakah kamu melihat sesuatu yang kamu suka, mengapa tidak memilih beberapa?" Aku, Gu Jintang bingung. Sebagai tuan muda klan Gu Jintang memiliki rasa superioritas tertentu. Keunggulan semacam ini datang dari sejumlah besar kekuatan yang tersembunyi di kedalaman garis keturunannya. Meskipun klan Gu sedang dikendalikan dan tidak memiliki kebebasan, harus diakui bahwa klan Gu juga memiliki kekuatan super laten untuk berubah pada saat kritis. Karena itu, Gu Jintang merasakan keunggulan tertentu, seolah-olah dia bisa menyapu matanya ke seluruh benua. Ketika dia mendengar bahwa Gu Qingluo menyukai seorang pemuda tanpa garis keturunan, pikiran pertamanya adalah, apakah ini semacam lelucon? Kebanyakan klan bangsawan garis darah normal bahkan tidak layak menikah dengan klan Gu saya, apalagi seseorang tanpa garis keturunan. Karena itu, dia tidak puas dengan Su Chen dari lubuk hatinya. Bahkan jika Su Chen bisa mengeluarkan 100 juta batu asal, dia hanya terkejut dengan kekayaan Su Chen. Namun, di dalam hatinya, dia masih mencemooh, pemula kaya. Tetapi ketika Su Chen menawarinya bagian, Gu Jintang benar-benar terpana dan terkejut. Aku juga, pada saat itu, Gu Jintang sangat ingin dengan bangga mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya, karena klan Gu punya uang. Tetapi ketika dia melihat senjata di tangan Su Chen, kata-kata Gu Jintang mati sebelum keluar dari bibirnya, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa. Su Chen memegang pedang panjang yang bersinar dengan cahaya dingin. Saat terhunus, suhu di sekitarnya turun drastis, tubuh pedang itu transparan, dan beberapa kepingan salju terlihat mengambang di dalam tubuh pedang. Faktanya, itu adalah formasi asal. Formasi asal mengompresi Frost Soul dalam jumlah besar di dalam tubuh pedang. Jika dilepaskan, itu akan menghasilkan gelombang es yang besar.
Pedang dingin jiwa beku, karena salah satu dari 3 seni absolut klan Gu adalah dingin bintang air dan dapat memanfaatkan jiwa beku. Bila digunakan bersama dengan senjata seperti pedang dingin jiwa beku, gabungan keduanya pasti akan melepaskan kekuatan yang luar biasa. Dengan demikian, ketika Gu Jintang melihat pedang ini, kata-kata "aku tidak membutuhkannya" mati di lidahnya. Senjata kelas 6, senjata berkualitas tinggi. Senjata kelas 6 berkualitas tinggi, hanya senjata ini saja yang bernilai 400.000 batu asal. Gu Jintang sangat ingin menggunakan senjata semacam ini, tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Alasannya sangat sederhana, dia tidak mampu membelinya. Apakah klan Gu punya uang atau tidak? Tentu saja, tapi dia bukan klan Gu. Dia hanyalah keturunan klan Gu memiliki lebih banyak keturunan seperti dia. Klan Gu tidak mampu memberikan senjata seperti itu kepada setiap keturunan mereka. Semakin besar klan, semakin banyak kasusnya, kecuali jika klan tersebut adalah salah satu dari klan langka yang hanya memiliki 1 atau 2 keturunan. Jika tidak, klan bangsawan tidak mungkin memberikan keuntungan tak terbatas kepada keturunan mereka. Dalam sebagian besar keadaan, klan bangsawan garis keturunan akan memberikan pelatihan terbaik kepada keturunan mereka sendiri untuk memberi mereka fondasi yang lengkap, tetapi peningkatan mereka setelah itu hanya akan bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Senjata kelas 6 diklasifikasikan sebagai item yang berada di bawah fase peningkatan ini, bukan kebutuhan mendasar, maaf, terserah Anda untuk memperjuangkan mereka. 400.000 batu asal, bahkan bagi Gu Jintang, bukanlah angka yang bisa dia kumpulkan dengan sangat cepat, jadi dia hanya bisa bermimpi tentang harta karun seperti Frost Soul Chili Sword ini. Dan sekarang, itu muncul begitu saja di depan matanya. Pada saat itu, Gu Jintang menelan seteguk air liur, tidak bisa menyendiri. Dia meraih Frost Soul Chili Sword dan berkata, "Terima kasih." Dia bahkan belum selesai berbicara ketika Su Chen menarik tangannya ke belakang, menghindari jangkauannya dan berkata, "Aku mengambil pedang ini untuk King Luo. Bagaimana menurutmu? Brengsek, jadi bukan untukku. Apakah Anda main-main dengan saya?" Gu Jintang sangat marah sehingga dia hampir mulai melompat karena marah. Bab 128, sesaat kemudian, Su Chen memberinya pedang lain, pedang penahan angin 8 pintu. Ini memiliki kecepatan serangan yang luar biasa. Serangan pedang itu seperti angin dan sulit untuk dihindari, tapi itu lebih berguna bagi mereka yang gesit. Itu tidak cocok untukmu. Dia mengambilnya kembali. Gu Jintang menyaksikan harta lain melintas melewati matanya. Dia ingin mengatakan, tidak apa-apa jika itu tidak cocok untukku, tapi sudah terlambat. Su Chen mengambil sekantong anak panah daun jatuh, senjata tersembunyi yang sangat tajam. Itu dapat terbang secara mandiri di udara dan secara otomatis akan kembali ketika mencapai target. Tubuh anak panah itu kosong dan bisa diisi dengan racun. Mereka juga memiliki penetrasi baju besi dalam jumlah tertentu. Dipasangkan dengan Flying Flower Hands, mereka mungkin sangat mematikan. Sayangnya mereka hanya senjata tingkat 7. Dia belum selesai ketika Gu Jintang mengambilnya dan berkata, "Sepertinya yang ini sangat cocok untukku." "Kamu menyukainya?" Su Chen bertanya. Gu Jintang mengangguk berulang kali. "Sialan, jika dia tidak setuju itu akan diambil darinya lagi." "Baiklah, ini milikmu kalau begitu." "Benar. Bisakah kamu juga memegang tas Dark Dawn Giok kelas 6 ini untukku juga? Saya berencana memberikannya kepadamu. Tetapi karena Anda sangat menyukai tas itu, saya akan memberikan anak panah itu kepada King Luo." Gu Jintang hampir memuntahkan seteguk darah. Dia hanya bisa menatap Su Chen dengan sedih. Ketika Su Chen melihatnya seperti ini, dia tertawa pelan di dalam hatinya. Dia sudah cukup menggodanya. Dia menepuk Gu Jintang dan berkata, "Coba lihat dan lihat apakah ada hal lain yang kamu suka." "Ada yang lain?" Gu Jintang sangat bersemangat hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. "Apa, Anda tidak menginginkannya lagi? Kalau begitu ayo pergi dan makan." Ketika mereka meninggalkan paviliun bulan terbang, mereka berempat telah tumbuh cukup dekat. Mereka pergi ke kedai anggur. Setelah beberapa mangkuk anggur habis, hubungan mereka menjadi semakin konkret. Gu Jintang berteriak dengan cadel, "Orang baik, aku sangat memikirkanmu. Ketertarikan saudari junior ketujuh kepadamu bukanlah kesalahan. Tidak peduli apa yang klan Gu lakukan di masa depan, setidaknya aku berdiri di pihakmu. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada kakak keempat sebelumnya." Su Chen terus menuangkan anggur untuk Gu Jintang, berpikir dalam hati, satu ada di dalam tas sekarang. Membuat orang klan Gu menerimanya akan sangat sulit. Mengandalkan satu metode untuk mendapatkan mereka semua di sisinya sekaligus pada dasarnya tidak mungkin. Meskipun tidak ada satupun metode yang efisien, namun, ada banyak cara yang tidak efisien untuk melakukannya. Misalnya, dia bisa melakukan apa yang dia lakukan sekarang dan menarik mereka satu persatu. Su Chen sudah jelas bahwa menikahi Gu King Luo akan seperti memindahkan gunung. Anda tidak mungkin memindahkan gunung sekaligus,
tetapi jika Anda terus melakukannya seperti orang bodoh hari demi hari, terus menggali, pada akhirnya Anda akan berhasil. Gu Jintang ini adalah sekop tanah pertama. Gu Jintang tertawa keras, kamu tidak perlu bersikap sopan, Anda lugas dan setia, aku suka itu tentangmu. Benar, Su Chen, Anda membeli banyak senjata untuk semua orang, tetapi mengapa Anda tidak membeli senjata untuk diri Anda sendiri? Su Chen tertawa dan tidak mengatakan apa-apa, itu adalah Cloud Leopard yang tertawa dan berkata, dia tidak menyukai satupun dari mereka. Jangan mengira orang ini hanyalah orang tanpa garis keturunan, dia sangat ambisius dan tidak akan menggunakan apapun selain yang terbaik. Aduh, Gu Jintang sangat senang. Tidak heran dia menyukai sister junior ketujuh klan Gu, memang, pandangannya cukup tinggi. Meskipun Paviliun Bulan Terbang adalah toko harta karun terbaik di sini dan menjual produk dengan kualitas terbaik, senjata tingkat atas yang sebenarnya masih langka. Jika Anda menginginkan barang-barang semacam itu, yang terbaik adalah pergi ke pelelangan. Lelang, Su Chen sejenak tertegun. Ya, barang terbaik selalu dijual selama pelelangan. 2 hari dari sekarang, akan ada pelelangan, yang cukup terkenal bahkan untuk Long Coiling City. Jika Anda menginginkan yang terbaik, Anda mungkin akan menemukannya di sana. Bagaimana saya bisa masuk? Su Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Lelang tidak seperti toko, tidak ada yang bisa masuk begitu saja. Kamu harus diundang secara khusus, tapi jangan khawatir, kami punya satu, misi klan Gu di sini kali ini adalah untuk mendapatkan sesuatu dari pelelangan. Karena Gu King Luo berada di Wandering Wind Pavilion, Su Chen dan yang lainnya juga memilih untuk tinggal di sini. Ketika Gu King Luo kembali dan melihat mereka berempat duduk-duduk, tertawa dan bercanda satu sama lain, mata Gu King Luo hampir keluar dari rongganya. Dia memanfaatkan kesempatan untuk menarik Su Chen ke samping. Bagaimana kamu melakukannya? Sepupuku sangat berpikiran tinggi dan sama sekali mengabaikan kebanyakan orang. Terakhir kali, seorang pangeran dari keluarga kaya mencoba membangun hubungan dengannya dan menghabiskan banyak uang tetapi tidak dapat melakukannya. Buat dia mencoba menghabiskan 100 juta Origin Stone, jawab Su Chen. 100 juta, Gu King Luo sangat terkejut dengan nomor ini. Meskipun dia tahu bahwa Su Chen telah mendapatkan banyak uang, Su Chen tidak pernah memberitahunya jumlah yang tepat, tidak mengherankan jika jumlah 100 juta ini mengejutkannya. Lebih tepatnya, itu adalah 158 juta batu asal, jawab Su Chen. Su Chen memang memberi Gu Jintang beberapa keuntungan, tetapi yang benar-benar mengejutkan Gu Jintang adalah 100 plus juta yang telah dihabiskan Su Chen sebelumnya. 100 plus juta Origin Stone ini telah benar-benar menghapus kesan Gu Jintang tentang Su Chen, yang pada akhirnya memungkinkan dia untuk dibeli dengan jauh lebih mudah. Kalau tidak, jika orang lain mencoba menggunakan senjata tingkat 7 untuk mengikat Gu Jintang, mereka tidak akan berhasil. Dunia sebrutal ini, beberapa orang dapat mencapai hal-hal tertentu sambil membayar harga yang sangat rendah, sementara yang lain mungkin tidak dapat melakukannya bahkan jika mereka memiliki jumlah yang sangat besar. Ini semua bermuara pada dua kata, status sosial. Selain itu, membayar harga hanya berguna jika kedua belah pihak berada pada level yang sama. Jika tidak, seseorang dengan status sosial yang lebih rendah membayar seseorang dengan status sosial yang lebih tinggi akan lebih terlihat sebagai tanda penghormatan. Sederhananya, Gu Jintang masih Gu Jintang. Sikapnya tidak berubah. Tapi Su Chen bukan lagi kebanyakan orang, dan tidak bisa lagi diabaikan. Tentu saja, ini semua hanya penyimpangan. Bagaimanapun, Gu Jintang telah diikat oleh Su Chen. Apa yang terjadi setelahnya dapat dengan mudah dibayangkan. Gu King Luo dan Su Chen mulai melakukan beberapa kencan bahagia. Setiap hari, mereka terpaku saat mereka membisikkan hal-hal manis satu sama lain dan tertawa riang. Su Chen juga mengetahui alasan utama Gu King Luo datang ke Long Coiling City. Seperti yang dikatakan Gu Jintang, mereka terutama di sini untuk lelang lautan awan. Obat tertentu akan dilelang di lelang lautan awan tahun ini yang dikenal sebagai obat kebangkitan. Seperti namanya, obat ini digunakan untuk membangkitkan garis keturunan. Membangkitkan garis keturunan biasanya merupakan genesis otomatis. Kebanyakan orang dengan garis keturunan murni tidak membutuhkan dukungan obat-obatan. Selalu ada kasus langka di mana garis keturunan seseorang tidak terbangun. Dalam hal ini mereka membutuhkan dukungan dari obat kebangkitan garis darah. Namun, ini bukanlah obat kebangkitan yang dikejar oleh Gu King Luo dan yang lainnya. Ada banyak jenis obat kebangkitan yang ditargetkan pada garis keturunan dengan kelangkaan yang berbeda. Kebanyakan obat kebangkitan hanya bisa membangkitkan garis keturunan paling murni di dalam tubuh seseorang. Dengan kata lain, tidak peduli berapa banyak garis keturunan yang Anda miliki di tubuh Anda, yang pada akhirnya akan terbangun adalah yang paling banyak mengandung darah. Obat kebangkitan yang ditawarkan oleh Gu King Luo dan yang lainnya adalah kualitas terbaik dan dapat membangkitkan jumlah garis keturunan yang paling sedikit sekalipun. Mendengar ini, Su Chen langsung mengerti. Kamu ingin mengaktifkan garis darah binatang primordialmu. Karena darah mereka telah mengalami banyak campuran,
garis darah binatang primordial klan Long Gu menjadi sangat langka, bahkan pada seseorang seperti Gu Qingluo, yang komponen keturunan binatang primordialnya relatif hebat, itu tidak dapat bersaing dengan keturunan ular melonjak di tubuhnya. Kalau tidak, Gu Qingluo tidak mungkin memiliki garis darah ular melonjak. Dalam keadaan seperti ini, ingin membangkitkan garis keturunan binatang primordial akan membutuhkan penggunaan obat kebangkitan berkualitas tinggi semacam ini. Bab 129, salah satu tetua klan membutuhkannya. Dia terluka parah 2 tahun lalu dalam duel dengan seseorang dan tidak memiliki cara untuk pulih sepenuhnya. Kita tidak tahu berapa lama lagi dia akan mampu bertahan. Satu-satunya cara untuk memastikan kelangsungan hidupnya adalah mengaktifkan garis keturunan naga cemerlang di tubuhnya, kata Gu Qingluo. Garis keturunan naga cemerlang sangat kuat dan memiliki kekuatan hidup yang kuat. Begitu diaktifkan, dia secara alami akan pulih. Tapi jika itu terjadi, tetua itu harus meninggalkan klan Long Gu dan menuju Gunung Kosong, kan? Su Chen bertanya. Iya. Tapi terus kenapa? Kerajaan Gunung Kosong adalah penjara yang dimaksudkan untuk menampung klan Gu, tetapi tidak sepenuhnya membatasi. Selama dia tidak meninggalkan Gunung Kosong, dia masih memiliki kebebasan. Jumlah wilayah yang dimiliki klan naga cemerlang juga tidak kecil. Jika dia pergi ke sana, dia mungkin tidak seburuk itu. Gu Qingluo tertawa. Jadi begitulah adanya, dengan kata lain, klan Gu di seluruh kerajaan lahir dengan keterampilan rahasia. Jika mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka, mereka hanya bisa menelan sebotol obat kebangkitan dan segera membalikkan keadaan pada lawan mereka. Kebanyakan orang tidak bisa menangani cara bermain ini. Sepertinya obat kebangkitan kualitas terbaik ini sulit didapat. Jika tidak, jika setiap orang bisa mendapatkan sebotol kecil, seluruh benua akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Tetua ke-6 Tang adalah manajer lelang Lautan Awan. Saya awalnya berharap dia akan menghentikan pelelangan dan menjualnya langsung kepada saya, tetapi sayangnya dia menolak. Namun, dia setuju untuk menyimpan obat tersebut hingga akhir pelelangan, di belakang sejumlah harta karun penting. Dengan cara ini, setiap orang akan menghabiskan sebagian besar uang mereka, dan persaingan tidak akan sekeras itu. Klan Gu bukan satu-satunya klan dengan garis keturunan yang kuat. Banyak klan bangsawan garis keturunan memiliki silsilah garis keturunan yang beragam dan kompleks. Jika mereka melacaknya kembali, beberapa bahkan mungkin memiliki jejak dari Desolate Beast. Jika beberapa individu klan bangsawan keturunan binatang Desolate meninggalkan beberapa benih di tempat lain, tetapi itu ditekan karena sejumlah alasan dan perlahan-lahan diencerkan saat diturunkan dari generasi ke generasi, individu itu masih memiliki kesempatan untuk tiba-tiba naik ke tampuk kekuasaan. Orang seperti ini juga membutuhkan obat kebangkitan kualitas terbaik. Masih ada banyak ruang untuk memperjuangkan obat kebangkitan kualitas terbaik ini. Gu Qingluo tidak bisa langsung membeli obatnya, jadi dia hanya bisa menggunakan taktik semacam ini untuk mengurangi intensitas persaingan. Mendengar ini, Su Chen tertawa. Jangan khawatir. Dengan saya di sini, Anda pasti bisa mendapatkannya. Gu Qingluo, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, ini hanya untuk seorang penatua yang akan pergi. Bahkan jika Anda membelinya untuknya, tidak akan terjadi apa-apa. Gu Qingluo mengidentifikasi inti masalah dengan satu kalimat. Meskipun orang-orang klan Gu memiliki kemampuan untuk berubah kapan saja, setelah transformasi mereka akan didaur ulang, sehingga jumlah dukungan yang akan mereka terima dari klan sesudahnya akan sangat berkurang. Tidak ada klan yang akan menginvestasikan semua sumber daya mereka pada seseorang yang pasti akan menyerahkan diri. Dengan demikian, Gu Qingluo hanya ada di sini atas perintah klannya, tetapi uang itu adalah milik tetua itu. Klan hanya secara simbolis menawarkan 20.000 batu asal. Dengan prinsip yang sama, Gu Qingluo tidak berencana membiarkan calon suaminya merogoh hutangnya untuk mencari seorang penatua yang akan pergi. Dari aspek ini, jelas bahwa Gu Qingluo juga semakin dewasa. Dia bukan lagi gadis konyol yang tidak berpengalaman seperti sebelumnya. Su Chen mengerti maksud Gu Qingluo dan tidak terus memaksa. Mereka berdua melanjutkan hidup bahagia mereka, berjalan melalui Long Coiling City bersama-sama dan berpegangan tangan sampai lelang Lautan Awan dijadwalkan untuk dimulai. Pada hari itu, Su Chen, Gu Qingluo, Gu Jintang, Cloud Leopard, dan Tebing Besi semuanya datang ke Sea of Cloud Pavilion. Waktu ketika sejumlah besar uang akan dilemparkan telah tiba. Pavilion Laut Awan penuh dengan gerakan. Para tamu, yang datang dari seluruh benua, berkumpul di sini. Masing-masing dari mereka berasal dari keluarga bangsawan yang sangat kaya. Pavilion Lautan Awan telah mengirimkan pelayan mereka yang paling berpengalaman dan pelayan wanita yang paling cantik, dan telah mendirikan aula paling mewah untuk menherbal para tamu. Saat Gu Jintang dan yang lainnya melangkah ke aula lelang, mereka disambut oleh langit-langit yang tertanam dengan 4.800 pecahan keramik berwarna dan jalan setapak di bawah kaki mereka terbuat dari 12 kulit binatang iblis tingkat tinggi. Cloud Leopard dan Tebing Besi sedikit bingung.
Klan Gu ditempatkan di kamar tamu 16. Saat memasuki ruang tamu, mereka menemukan dua pelayan perempuan sudah menunggu mereka di dalam. Piala kristal besar diisi sampai penuh dengan anggur ember giok, lebih spesifiknya. Anggur jenis ini berharga 500 batu asal per kendi dan tidak memiliki efek tambahan. Mereka hanya meminumnya untuk rasa, jadi itu hanya untuk pamer. Kebanyakan orang kaya akan mati jika mereka tidak memamerkan sesuatu. Su Chen belum memiliki masalah ini, dia mengambilnya dan menyesapnya, lalu tertawa, ini jade ember eye, sepertinya tidak banyak. Itu benar, Anda biasanya minum anggur jauh lebih mahal dari ini. Dia tidak berbohong. Untuk meningkatkan kemampuan kesadarannya dan mengendalikan shuttle Kaisar Naga Banjir dengan lebih baik, Su Chen mulai meminum obat penawar roh dengan kecepatan yang luar biasa sekali lagi. Namun, para pelayan di dekatnya yang mendengar mengambil pengecualian. Semua pelayan pavilion Lautan Awan memiliki mata yang sangat beracun. Mereka langsung tahu bahwa Su Chen dan yang lainnya datang bersama klan Gu. Anggota klan Gu bahkan belum mengatakan apa-apa, namun kedua petugas ini berani bertindak begitu arogan. Tentu saja, mereka hanya berani mengatakan ini di dalam hati mereka, ekspresi mereka tidak mengungkapkan apapun. Saat mereka berbicara, lelang Lautan Awan dimulai. Seorang pria parubaya naik ke podium, dia adalah tuan rumah untuk lelang hari ini. Tebing besi sangat kecewa, tuan rumahnya bukan wanita cantik, bukankah sebagian besar pelelangan tingkat tinggi diselenggarakan oleh wanita tercantik? Kedua pelayan itu tidak bisa membantu tetapi memandang rendah mereka dengan jijik. Menggunakan wanita cantik sebagai tuan rumah bukanlah sesuatu yang digunakan oleh pelelangan tingkat tertinggi. Sebenarnya, justru sebaliknya, lelang yang tidak bergengsi menggunakan taktik rendahan semacam ini untuk menarik yang lain. Lelang yang benar-benar besar meremehkan penggunaan taktik semacam ini. Yang mereka butuhkan bukanlah wanita cantik tetapi tuan rumah profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang barang yang dilelang. Tuan rumah untuk hari ini disebut Sun Zhengtao, tuan rumah terbaik pavilion Lautan Awan. Dia memiliki kekayaan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam. Setelah Sun Zhengtao menawarkan kata-kata pembukaan pelelangan, dia berkata, selanjutnya, kita akan mulai dengan melelang barang pertama hari ini, gelang giok hantu Sanxiang. Saat kerudung merah ditarik ke samping, gelang giok ungu kebiruan muncul di podium. Gelang giok hantu Sanxiang adalah ciptaan terakhir dari Master Penatua pemurnian alat sangkong. Meskipun hanya senjata tingkat 6, ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Itu berisi skill asal yang sangat kuat, Malicious Ghost Claw. Menurut tes, kekuatan serangannya mencapai 150. Biasanya, batas maksimum jurus yang dapat dilepaskan oleh seorang kultivator alam penarik ki adalah sekitar 30, darah mendidih sekitar 100, dan yang membuka sekitar 300. Senjata tingkat 6 adalah senjata yang hanya dapat digunakan oleh kultivator realem mendidih darah atau lebih tinggi, menjadikannya alat yang cukup menakutkan. Angka-angka yang disebutkan di atas sangat dekat dengan batas. Bagi kebanyakan orang, mencapai kekuatan serangan sekitar 60 atau 70 di alam mendidih darah sudah cukup mengesankan. Senjata kelas 6 ini memiliki kekuatan serangan melebihi 150, membuatnya mendekati senjata kelas 5 yang normal. Ini cukup langka. Jika ada kultivator alam mendidih darah yang memiliki harta karun seperti ini, itu akan menjadi alat pembunuh yang sangat besar. Juru lelang berkata, harga awal dari harta karun ini adalah 800.000 batu asal. Senjata kelas 6 normal biasanya dimulai sekitar 300,000 sampai 500,000 batu asal. Senjata tingkat 5 setidaknya 1 juta batu asal. Harga awal senjata ini sudah ditetapkan pada 800.000 batu asal. Bab 130, Sun Zhengtao baru saja berbicara ketika seseorang berkata, saya akan mengambilnya seharga 800.000. 900.000, 1 juta. Harganya dengan sangat cepat melebihi 1 juta batu asal, mencapai harga senjata tingkat 5. Ini adalah daya tarik dari harta karun tingkat atas. Ketika sarjana asal Ki yang khas menggunakan senjata kelas 6 untuk melepaskan kekuatan yang melampaui batas normal mereka, itu akan meningkatkan kekuatan mereka sedikit. Itu layak membayar lebih banyak uang untuk itu. Su Chen tersenyum pada Gu Qingluo. Gelang itu kelihatannya cukup bagus, dan desainnya cukup elegan. Apa pendapatmu jika aku menghadiahkannya kepadamu? Su Chen tahu bahwa bagi para gadis, seringkali kepraktisan jauh lebih penting daripada penampilan, jadi dia menekankan gaya gelang itu. Memang, Gu Qingluo tertawa dan menjawab, apakah itu baik-baik saja? Saya pikir itu baik-baik saja. Saat Su Chen berbicara, dia mengangkat tangannya, 1,5 juta. Tapi ini baru yang pertama, jangan khawatir, jika kita menemukan sesuatu yang lebih baik setelah ini, kita akan membelinya saja. Petik 2. Dengan harga 1,5 juta ini disebutkan, tidak ada orang lain yang menindaklanjutinya. Bukannya mereka tidak mampu membayar harga ini, tetapi mereka semua mencari nilai untuk uang mereka. Itu hanya senjata kelas 6.
Harga seperti ini sudah cukup tinggi, dan lebih dari itu tidak akan sepadan. Sesaat kemudian, gelang giok hantu San Xiang dikirim ke Su Chen, dan dia secara pribadi meletakkannya di pergelangan tangan Gu Qingluo. Gelang giok ungu bersinar redup di kulit Gu Qingluo. Lain kali kamu tidak memperlakukanku dengan baik, aku akan menggunakan ini untuk memukulmu, kata Gu Qingluo. Su Chen tertawa getir. Nona muda, apakah ini hadiah yang aku dapatkan karena memberimu hadiah? Gu Qingluo menutup mulutnya saat dia cekikikan, membuat semua orang di dekatnya menjadi linglung. Kedua pelayan wanita itu tercengang, merasa sangat beruntung karena mereka tidak sembarangan membuka mulut sebelumnya. Kalau tidak, wajah mereka akan ditampar bengkak. Harta kedua sudah dilelang. Itu adalah bilah senjata kelas 8. Su Chen tidak tertarik dengan item ini, dan Gu Qingluo telah memperoleh Frost Soul Chili Sword darinya, jadi semua orang mengabaikannya. Mereka menyaksikan orang-orang di belakang mereka memperebutkannya. Hal-hal baik akan muncul di pelelangan dari waktu ke waktu, memastikan pelelangan tetap semarak dan ramai sepanjang waktu. Su Chen juga menawar beberapa, membagikannya kepada semua orang. Kami sekarang menjual harta ke-37, cincin penjara jiwa air kematian. Atribut paling berharga dari cincin ini adalah mutiara menakutkan jiwa di atasnya. Itu dapat menyerang kesadaran seseorang dan mengganggunya, tetapi dengan sendirinya itu tidak terlalu kuat. Jenis efek yang akan ditimbulkan tergantung pada kemampuan pengguna. Karena ini adalah senjata kesadaran, dan jenis utilitas pada saat itu, harga cincin ini sulit ditentukan. Karena itu, kami akan memperlakukannya sebagai harta karun yang unik, dengan tawaran awal sebesar 2 juta batu asal. Oh, ini adalah barang yang cukup berharga. Ketika mendengar harganya, Su Chen duduk. Di antara semua senjata tipe kesadaran sulit didapat karena kekuatan yang datang dari kesadaran seseorang selalu misterius dan muskil. Itu tidak memiliki substansi fisik dan tidak dapat diwujudkan dengan trik dan keterampilan fisik. Sebagian besar senjata mengandalkan bahan dari mana mereka dibuat dan formasi asal yang diilhami untuk menghasilkan efek yang berbeda, menjadikannya jauh lebih banyak daripada jumlah bagian-bagiannya. Senjata tipe kesadaran berbeda. Keefektifan mereka bergantung pada atribut kesadaran dari bahan yang mereka ciptakan. Misalnya, cincin penjara jiwa air kematian ini dibangun di sekitar mutiara menakutkan jiwa ini, itu dibuat menjadi cincin hanya untuk kemudahan penggunaan. Lagi pula, akan merepotkan jika harus mengeluarkannya setiap kali mereka menghadapi musuh. Sebenarnya mutiara itu masih bisa digunakan meski dipisahkan dari cincinnya. Ketika dia mendengar Sun Zhengtao memperkenalkan item tersebut, Su Chen mengaktifkan mikrofon di dalam ruang tamu. Bisakah benda ini memperkuat kesadaran seseorang? Sun Zhengtao menggelengkan kepalanya, itu tidak bisa. Seberapa efektif melawan keadaan pikiran seseorang? Apakah ada batasan untuk penggunaannya? Jika kamu mengaktifkannya secara langsung, itu dapat menyebabkan lawan pusing, tetapi efek pastinya tergantung pada kesenjangan dalam kekuatan kesadaran antara dua orang. Jika Anda memiliki jurus tipe kesadaran, cincin ini dapat meningkatkan keefektifannya. Batasan penggunaannya hanya bergantung pada pengeluaran energi kesadaran pengguna. Manfaat memiliki tuan rumah berkualitas tinggi jelas terlihat sekarang. Dia sangat jelas tentang apa yang ingin diketahui oleh penanya, dan persiapan yang dia buat sangat memadai. Dengan beberapa kalimat, dia dengan jelas menjelaskan aspek unik dari harta karun ini. Jadi ini adalah senjata yang bisa melemahkan kemampuan pertahanan kesadaran lawan. Pada kenyataannya, tidak peduli apa jawabannya, Su Chen telah memutuskan dia menginginkannya setelah mendengar bahwa itu adalah senjata tipe kesadaran. Tapi saat dia hendak berbicara, dia mendengar suara memanggil, 2,5 juta, aku menginginkannya. Suara itu berasal dari kamar tamu terdekat, pembicara tidak dapat diidentifikasi, tetapi suaranya yang tenang dan puas dapat didengar dengan jelas, kata-katanya yang sederhana namun kuat membawa kepercayaan diri yang besar. Alis Su Chen melonjak, dia berkata, 3 juta, kerumunan segera mulai bergumam. Cincin penjara jiwa air kematian ini jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh sarjana asal Qi dengan kesadaran yang kuat. Dengan kata lain, pelelangan ini memiliki setidaknya 2 ahli dengan kesadaran yang kuat. Adapun berapa tepatnya, sulit untuk mengatakannya. 4 juta, lawan jelas tidak berencana untuk mundur, menambahkan 1 juta lagi ke penawaran secara langsung. Su Chen juga tidak mundur, 5 juta, suara menggeram yang tidak puas dan dingin ke arah Su Chen dari ruang tamu lain, mencoba menggali pikirannya. Su Chen tahu bahwa ini adalah lawannya yang mengujinya. Dengan pemikiran dari Su Chen, energi kesadarannya didirikan di sekelilingnya seperti dinding, dengan mudah menghalangi pemeriksaan kesadaran ini. Secara bersamaan, dia melotot ke arah lawan. Panah energi kesadaran yang kuat menembak ke arah ruang tamu lawan. Dengan penginderaan kesadarannya, Su Chen tahu bahwa ada seorang ahli dengan kesadaran yang kuat di ruang tamu itu.
menarik perhatiannya seperti nyala api. Namun, serangan ini tampaknya sama sekali tidak efektif. Itu menghilang tanpa jejak seperti jatuh ke laut ketika mengenai sasarannya. Meski begitu, lawan jelas tidak mengharapkan Su Chen untuk melakukan serangan balik dan terkejut sekaligus marah. Gelombang energi kesadaran yang lebih ganas menyerang Su Chen. Su Chen menahannya tanpa masalah dan membalas. Pertukaran tak terlihat antara mereka berdua berlanjut. Di permukaan, mereka juga terus menyebutkan harga. Setelah Su Chen memanggil 5 juta, orang di ruang tamu lain segera memanggil 6 juta. Terbukti, dia juga seseorang yang kaya dan mengesankan. Su Chen terus terang menyebutkan harga 7 juta. Lawan menaikkan harga menjadi 8 juta, kerumunan meledak menjadi keriuhan. Ini sudah merupakan harga yang cukup mengejutkan. Sebenarnya, mereka berdua tidak lagi menawar barang itu, tapi untuk mengalahkan yang lain. Tapi saat semua orang menunggu Su Chen menyebutkan harga yang lebih tinggi, dia tiba-tiba berhenti. Tuan rumah memanggil 8 juta 3 kali. Setelah melihat tidak ada yang menaikkan harga, palu jatuh, menandai barang tersebut terjual. Orang di ruang tamu jelas tidak menyangka Su Chen tiba-tiba berhenti menawar dan bingung sejenak. Su Chen memanfaatkan ini untuk melakukan serangan balik, membuang semua energi kesadarannya ke arah lawan. Lawan tidak bisa merespon tepat waktu dan kehilangan pegangannya pada situasi. Serangan kesadaran Su Chen menyebabkan dia melompat langsung ke udara. Sepotong surat wasiat Su Chen menggeliat masuk ke otak lawan. Pertempuran kesadaran bukanlah masalah kecil. Kekalahan tidak hanya akan mengakibatkan kerusakan pada pikiran seseorang, tetapi kehendak lawan juga bisa menyusup ke mereka, mengakibatkan ingatan mereka dicuri atau bahkan dikendalikan secara langsung. Lawan tahu situasinya tidak baik. Dia dengan marah berusaha untuk membela diri saat dia secara bersamaan berteriak, "Cepat, bawa cincin penjara jiwa air kematian." Orang di sampingnya mulai mengambil cincin itu. Namun, air yang jauh di kejauhan tidak bisa langsung memuaskan dahaga seseorang. Su Chen meminum sebotol spirit sobering medicine, dan gelombang energi kesadaran yang liar dan tak terkendali menghantam lawan. Bab 131, dalam hal kekuatan kesadaran, orang di ruang tamu sebenarnya sedikit lebih kuat dari Su Chen. Namun, dia tidak tahan dengan obat-obatan Su Chen. Menurut persetujuannya dengan kuil abadi, Su Chen tidak perlu lagi meramu obat-obatan penguat roh untuk kuil abadi, tetapi dia masih memiliki banyak sisa bunga roh mayat. Setelah membeli Cloud Thunder Float Dragon Kaisar Shuttle, Su Chen berencana untuk meningkatkan kekuatan kesadarannya sendiri, jadi dia membuat setumpuk besar dari mereka pada malam sebelumnya. Tanpa diduga, mereka berguna saat ini. Dengan obatnya sebagai kartu truf, Su Chen paling tidak takut akan pertarungan kekuatan kesadaran. Meskipun orang di ruang tamu lain memiliki kesadaran yang kuat, dia tidak takut konsumsi seperti Su Chen. Akhirnya, pertahanannya gagal, dan Su Chen memaksa masuk ke dalam pikiran lawan. Orang ini sangat menentukan, dia menyerang dirinya sendiri, menahan rasa sakit, untuk memutuskan hubungan antara kehendak Su Chen dan pikirannya sendiri, menyegelnya dan mencegah Su Chen berinteraksi lebih jauh dengannya. Tindakan heroik ini sangat tepat waktu, kehendak Su Chen tidak memiliki cara untuk menyusup ke pikiran lawan, yang sekarang dilindungi oleh dinding logam kiasan. Itu hanya bisa mondar-mandir di dinding beberapa kali sebelum mundur dengan enggan, menelan sebagian dari kemauan orang itu pada saat yang sama ketika kembali. Sesaat kemudian, orang di dalam ruang tamu lain merasa seolah-olah sebagian dari dirinya telah dikunyah oleh seseorang, sebagian dari ingatannya menghilang, tidak pernah kembali. Tidak, orang di kamar tamu itu melolong kesakitan. Su Chen, di sisi lain, merasa cukup hidup kembali, kekuatan kesadarannya tiba-tiba meluas. Menelan kesadaran seseorang terasa terlalu enak. Di saat yang sama, Su Chen juga mengetahui siapa lawannya. Dia tertawa dingin, jadi penatua Si Tiancho dari klan pemakan roh menghormati saya dengan kehadirannya. Tidak heran Anda bertindak begitu arogan, berusaha menyakiti orang lain dengan dalih sekecil apapun. Iblis pemakan roh adalah sejenis binatang iblis tingkat tinggi. Kekuatan fisiknya biasa-biasa saja, tetapi kekuatan kesadarannya adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Mereka rupanya adalah pelayan mimpi para binatang prasejarah, yang mampu melayang masuk dan keluar dari dunia mimpi sesuka mereka. Iblis pemakan roh suka mengkonsumsi roh, itulah namanya. Si Tiancho ini berada di alam Light Sucking, tetapi karena kekuatan kesadarannya jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang sezamannya, tidak mungkin untuk melindungi dari sebagian besar serangannya. Karena itu, dia memiliki reputasi yang cukup baik di antara para kultivator alam gemetar cahaya. Tanpa diduga, dia telah digigit kembali oleh seseorang hari ini, yang dapat dianggap sebagai pembalasan. Di dalam ruang tamu, Si Tiancho mendengus marah. Kamu memiliki beberapa bakat, mengapa Anda tidak memberitahu saya nama Anda? Su Chen, bagaimanapun, tidak tertarik menawarkan namanya. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mencari tahu sendiri.
Keduanya hanya bertukar pukulan pada tingkat kesadaran, jadi tidak ada yang mengetahuinya. Namun, sesaat kemudian, si Tiancho mengenakan cincin penjara jiwa air kematian. Dengan harta di tangan, wajah si Tiancho berkerut menjadi senyum jahat. Kita akan lihat apakah kamu tidak mati kali ini. Dia cukup pintar, segera setelah menghabiskan jumlah yang cukup besar untuk mendapatkannya, dia sudah berencana mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Su Chen merasakan kekuatan aneh menyelimuti dirinya dan menembus seluruh tubuhnya, menyebabkan kesadarannya menjadi jauh lebih tenang, seluruh tubuhnya terasa sedikit pusing dan mengantuk. Su Chen tahu bahwa ini adalah kekuatan cincin penjara jiwa air kematian yang mulai berlaku. Meskipun dia tidak berhasil membeli item itu, dia merasakan kekuatannya secara langsung. Tidak buruk, sudut mulut Su Chen terangkat dengan senyuman. Cincin penjara jiwa air kematian ini benar-benar sangat efektif. Dia bisa merasakan energi kesadarannya diseret, membuatnya sulit untuk mengumpulkan kesadarannya bersama. Dia seperti orang yang baru bangun dari tidur siang yang panjang, semua yang dia lakukan agak lambat dan ragu-ragu. Jika dia mencoba terlibat dalam pertarungan kesadaran, dia pasti akan menderita kerugian besar. Syukurlah, Su Chen tidak berencana untuk terus bertarung dengan si Tiancho. Dia menarik kesadarannya dan langsung menutup pikirannya, mendirikan dinding besi energi kesadaran di sekelilingnya. Dia tidak menyerang atau mencoba mengadu domba lawan, sebaliknya, dia memfokuskan seluruh energinya untuk bertahan. Si Tiancho akan mengalami kesulitan yang luar biasa untuk menembus, dan bahkan jika dia berhasil, dia tidak akan dapat menelan ingatan Su Chen. Dengan kata lain, bahkan dengan Deepwater Soul Prison Ring, dia terpaksa menyerah untuk mencoba mengambil kembali sedikit keuntungan, kecuali kekuatan kesadarannya setidaknya 2 kali lebih kuat dari Su Chen. Ketika dihadapkan pada hal ini, si Tiancho menjadi gila. Dia akhirnya mendapat keuntungan setelah banyak usaha, tetapi lawan tidak mau bertarung lagi. Rasanya seperti menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk meminjam sejumlah uang untuk mencoba dan memenangkan sejumlah uang kembali setelah kalah taruhan, hanya untuk mengetahui bahwa lawan tidak lagi bermain. Bagaimana mungkin si Tiancho tidak marah, tapi tidak peduli seberapa besar dia ingin meledak dengan amarah, Su Chen mengabaikannya, terus memperhatikan pelelangan. Ini adalah wilayah pavilion Lautan Awan, jika si Tiancho berani menyerang dengan paksa, tidak akan ada hasil yang baik untuknya. Jika serangan kesadarannya tidak berguna dan dia juga tidak bisa menyerang secara fisik, apakah ada gunanya memberinya perhatian lebih lanjut? 1,5 juta, sepasang sepatu bot Origin Tool yang layak sedang dilelang. Setelah menyadari bahwa Gu Qingluo masih kekurangan sepasang sepatu bot yang layak, Su Chen menyebutkan harganya. Dengan menghabiskan 1,5 juta batu asal lainnya, sepasang sepatu bot senjata berkualitas tinggi telah muncul di kaki Gu Qingluo. Wajahnya bersinar bahagia, menyebabkan hati Gu Jintang sakit. Dia berharap bisa mengubah dirinya menjadi gadis cantik dan melompat ke dada Su Chen. Su Chen tidak bisa mendapatkan cincin penjara jiwa air kematian, yang menurutnya sangat disayangkan, tetapi dia tidak menyesal. Ada banyak barang bagus di dunia ini. Kecuali itu adalah barang unik di seluruh dunia, kebanyakan barang bisa diganti. Jika cincin penjara jiwa air kematian dapat dibeli seharga 8 juta batu asal, tidak perlu terlalu memperhatikannya. Memang, senjata tipe kesadaran lain muncul tak lama kemudian. Tongkat ular mimpi buruk, tongkat ini memiliki Nigma Snake Origin Crystal di bagian atas. Nigma Snake juga merupakan binatang iblis tipe kesadaran yang sangat kuat, dan Origin Crystalnya bahkan lebih sulit untuk didapatkan. Itu juga memiliki efek memperkuat jurus tipe kesadaran seseorang. Begitu Nigma Snake Chane muncul, seluruh pelelangan diliputi keributan. Setelah perang penawaran singkat, Su Chen membelinya dengan harga 3,2 juta Origin Stone. Setelah mendapatkan Nigma Snake Chane, Su Chen langsung mengeluarkan Origin Crystal dari bagian atas tongkat. Benda ini seperti mutiara yang menakutkan jiwa. Keduanya bergantung pada properti material itu sendiri, tidak memiliki manfaat sama sekali, dan dapat digunakan dengan atau tanpa bentuk pendukungnya. Su Chen tidak suka melambai-lambaikan tangannya saat dia bertarung, jadi dia berencana menggunakannya untuk membuat cincin ibu jari. Tentu saja, bahan yang digunakan untuk membuat badan tongkat itu cukup mahal, dan pengerjaannya sangat bagus. Semua mengatakan, itu mungkin masih bernilai beberapa ribu Origin Stone. Su Chen berkata kepada Gu Jintang, jika saya memberikan ini kepadamu, itu akan menjadi penghinaan bagimu, dan dia memberikannya kepada para pelayan. Gu Jintang hanya bisa menangis tanpa air mata. Aku tidak keberatan jika kamu mempermalukanku, kamu dapat mempermalukanku semau yang Anda inginkan. Su Chen mengabaikannya, dia terus menonton pelelangan untuk melihat barang-barang bagus. Dia datang kali ini untuk mendapatkan lebih banyak peralatan untuk dirinya sendiri. Tetapi sampai saat ini selain dari Nigma Snake Origin Crystal, dia tidak memiliki apapun untuk ditampilkan. Sebenarnya, tidak ada satupun peralatan yang dia inginkan. Namun, dengan sangat cepat,
hal-hal yang diminati Su Chen mulai muncul dengan cepat. Yang pertama adalah armor berat misterius kelas 6. Su Chen langsung menyebutkan harga 2 juta Origin Stone. Arcane Heavy Armor adalah armor tipe defensif. Itu memiliki arcane barrier bawaan yang bisa menahan serangan yang sangat kuat. Meskipun itu seperti kebanyakan penghalang dan tidak dapat digunakan bersamaan dengan penghalang Origin Key Scholar sendiri, itu dapat digunakan sebagai cadangan darurat selama momen singkat antara saat penghalang hancur. Statistik pertahanannya juga tidak buruk. Itu bisa menahan pukulan kira-kira di sekitar kekuatan 100 beruang tanpa patah, menjadikannya item berkualitas tinggi di antara sebagian besar armor berat. Harga ini membuat semua orang takut, dan Su Chen dapat dengan mudah mendapatkannya untuk dirinya sendiri. Bab 132, setelah Arcane Heavy Armor muncul sepasang Shadow Stepping Cloud Boots. Shadow Stepping Cloud Boots adalah senjata tingkat 5, yang biasanya hanya dapat digunakan oleh kultivator alam mendidih darah. Namun, senjata ini agak unik. Sarjana Ki asal tingkat yang lebih rendah juga bisa menggunakannya. Sepasang sepatu bot ini memiliki bawaan formasi asal penerbangan. Segera setelah pengguna mengaktifkan formasi ini, teknik pengurangan berat apapun akan ditingkatkan, memungkinkan seseorang melayang di udara. Selain itu, pengguna dapat mengaktifkan skill asal pengejar bayangan sekali sehari yang memungkinkan pengguna untuk melompat ke bayangan seseorang. Itu adalah skill gerakan yang cukup kuat. Meskipun Su Chen sudah memiliki White Tower Teleportation, itu tidak dapat digunakan secara berurutan terus-menerus, dan Su Chen tidak keberatan memiliki barang ekstra. Dengan cara ini, dia bisa menerkam dan kemudian mundur segera, membuat serangannya semakin sulit untuk dilawan. Kemampuan terbang sepatu bot juga melengkapi kekurangannya dalam pertempuran. Meskipun dia sudah memiliki Cloud Thunder Float Dragon Shuttle, itu hanya bisa digunakan secara strategis untuk mundur. Gerakan selama pertempuran jauh lebih mudah dilakukan dengan sepatu bot ini. Tapi yang terpenting, harganya sangat murah. Su Chen bisa membeli sepatu bot ini hanya dengan 5 juta Origin Stone. Bagi Su Chen, menghabiskan 5 juta benar-benar bukan hal yang mengesankan lagi. Su Chen sekarang memiliki perlengkapan baju besi, sepatu, dan kesadaran, tetapi dia masih kekurangan senjata yang bagus. Sayangnya, yang terjadi selanjutnya bukanlah senjata yang diinginkan Su Chen, melainkan benda lain. Itu tampak seperti gumpalan benang putih yang kusut. Meskipun tampak berantakan, setiap helai bersinar dengan cahaya keperakan yang lembut dan berfluktuasi dengan cara yang sulit untuk dijelaskan, seolah-olah helai itu sendiri hidup. Ini adalah Algaeth Red Coral dari Seafloor Rock Salt Kingdom, keberadaan aneh yang bertahan dengan mengkonsumsi energi asal, dan itu adalah bahan terbaik yang dapat digunakan untuk membuat Red Coral Robe. Kita tidak perlu menyebutkan nilainya, tidak ada tawaran minimum. Karang benang ganggang, Su Chen terkejut. Jadi ini barangnya, saya tidak menyangka mereka bahkan bisa mengeluarkan harta karun seperti ini. Algaeth Red Coral adalah makhluk hidup unik yang hanya dapat ditemukan di kerajaan Rock Salt. Karang yang mereka bentuk terbuat dari organisme seperti benang. Itulah sebabnya diberi nama Algaeth Red Coral. Butuh energi asal sebagai makanannya dan hanya tumbuh di tempat-tempat di mana energi asal padat. Algaeth Red Coral yang mereka bentuk ketika mereka mati memiliki sifat meniadakan energi asal yang sangat kuat, menjadikan Red Coral Robe yang dapat dibuat dari mereka sebagai origin tool pertahanan tingkat atas. Algaeth Red Coral tidak dapat dipotong dan properti uniknya hanya dapat dilestarikan dengan merajutnya menjadi satu. Selain itu, setelah digunakan, mereka akan membentuk koneksi unik dengan pengguna, seolah-olah mengenali seorang master, dan hanya akan menjadi milik pengguna tersebut. Tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Dengan demikian, karang benang alga hanya dijual sebagai bahan mentah, bukan sebagai bagian dari produk jadi. Tidak seperti kebanyakan senjata tipe pertahanan, peringkat defensif Red Coral Robe relatif rendah, tetapi bisa melemahkan sebagian besar skill asal sebesar 10-30% dan tidak efektif melawan skill tipe kesadaran. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat basis kultivasi Anda dan seberapa banyak kekuatan yang Anda miliki, semua serangan Anda akan dilemahkan dengan jumlah yang sesuai sebelum berpengaruh terhadap lawan yang mengenakan Red Coral Robe. Yang paling penting, Red Coral Robe ini seperti senjata tipe kesadaran, kekuatannya bergantung pada fisik seseorang, yang berarti kemungkinan besar tidak diresapi dengan formasi asal dan tidak akan terpengaruh oleh gangguan energi asal. Dengan kata lain, Anda dapat dengan mudah mengenakan peralatan pertahanan lain di bawahnya, melipat gandakan kemampuan pertahanan Anda. Atribut pertahanan yang benar-benar dikuasai semacam ini adalah alasan mengapa semua orang begitu mendambakan Algaeth Red Coral. Itu adalah harta yang berguna tidak peduli di tingkat kultivasi apa Anda berada. Jika Su Chen memasangkan Algaeth Red Coral dengan Arcane Heavy Armor miliknya dan mengaktifkan tubuh pertempuran adamantin dan tubuh angin mengalirnya, pertahanannya akan memungkinkannya untuk menahan beberapa pukulan habis-habisan dari seorang ahli alam gemetar cahaya. Ketika mereka melihat item ini muncul,
semua orang merasakan darah mereka mulai mendidih. Bahan seperti algae red coral adalah yang benar-benar menarik perhatian semua orang. Sesaat kemudian, semua orang mulai menyebutkan harga. 2 juta, 3 juta, 5 juta, 6 juta, 8 juta, 10 juta, harga algae red coral melonjak pada tingkat yang mengkhawatirkan, dengan cepat menembus kisaran 10 juta. Meski begitu, ini baru permulaan. Ketika orang-orang terus memanggil harga yang semakin tinggi, tawaran untuk algae red coral dengan cepat mencapai 20 juta dan terus meningkat. Algae red coral butuh waktu lama untuk tumbuh. Masa algae red coral seperti yang ada sebelum mereka akan membutuhkan setidaknya 10.000 tahun untuk menjadi dewasa. Ini benar-benar harta karun berumur 10.000 tahun. Karena pemanenan yang berlebihan, algae red corals menjadi semakin langka. Mereka sangat sulit didapat sekarang. Jadi tidak ada yang mau membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Paviliun Laut Awan berani menjualnya tanpa tawaran minimum karena mereka tidak khawatir tidak ada yang menginginkan sesuatu seperti ini. 50 juta, Su Chen mengajukan tawaran pertamanya, langsung menaikkan harga menjadi 50 juta. Namun, harga 50 juta ini tidak membuat siapapun takut. Dengan sangat cepat, orang lain menaikkan harganya menjadi 80 juta. Sial, banyak sekali orang di dunia ini yang punya uang. Gu Jintang menghela nafas dalam hatinya. Dia berasal dari klan bangsawan garis keturunan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat tidak berdaya secara finansial. Ketika harganya mencapai 80 juta, tidak banyak orang yang masih mampu melanjutkan penawaran. Selain Su Chen, para tamu di kamar tamu ke-14 dan ke-18 masih ada di dalamnya. Namun, tidak seperti apa yang terjadi dengan si Tiancho terjadi. Semua orang terus dengan sabar menaikkan harga, bersaing dan memamerkan kekayaan mereka. Akhirnya, Su Chen, yang menghabiskan uang seperti air, mendapatkannya dengan harga 110 juta origin seton. Algae red coral yang seperti bola benang dikirim ke tangan Su Chen. Semua orang menatap penuh kerinduan pada harta itu. Ini adalah 110 juta batu asal, namun itu telah ditukar dengan bola benang ini. Mustahil bagi mereka untuk tidak memiliki perasaan aneh di hati mereka. Namun, perasaan depresi ini mengalir bola-bali di hati mereka terlebih dahulu sebelum berangsur-angsur menghilang. Sialan, pria dari kamar tamu 16 itu lagi. Apakah bajingan itu di sini untuk mengambil semua barang dari pelelangan? Dia sudah memenangkan 10 atau lebih item, bukan? Sialan, dari mana bocah ini berasal? Dia tidak memperlakukan uang seperti sesuatu yang bernilai. Orang-orang berdiskusi di antara mereka sendiri dengan bersemangat, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan si Tiancho tercengang. Jika dia memiliki pikiran yang tersisa untuk mencoba membalas dendam, dia sekarang menghentikannya secara permanen. Tidak peduli apapun, siapapun yang dengan santai dapat menarik 110 juta origin seton bukanlah seseorang yang mampu diprovokasi. Su Chen dengan hati-hati menyingkirkan algae red coral. Seseorang sudah mengetuk pintu kamar tamu mereka. Para tamu pelelangan telah mengirimkan undangan dan salam untuk mencoba dan bertemu dengan orang ini yang telah menghabiskan 100 juta dalam satu pukulan untuk mendapatkan algae red coral. Su Chen dengan sopan menolak mereka semua. Tidak peduli siapa pihak lainnya, bagaimanapun. Karena dia tidak berasal dari latar belakang bangsawan, dia akan menjadi musuh klan bangsawan garis darah di masa depan, jadi tidak perlu membuat masalah untuk dirinya sendiri. Kemunculan algae red coral segera mendorong pelelangan mencapai klimaksnya. Segala sesuatu yang dilelang selanjutnya bagus. Selama itu adalah sesuatu yang baik. Su Chen tidak berencana melepaskannya. Memang ada banyak orang kaya di sini. Tapi seseorang yang bisa mengeluarkan 100 juta batu asal untuk membeli peralatan sendiri jauh lebih jarang. Segala sesuatu yang lain mulai mengikuti ritme Su Chen setelah itu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a